Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepangaken Gus dalam Jumari saking Bandar Lampung. Nyun preso mutasabihatipun surah Al-Baqarah ayat ingkang sukasahanipun alladzina yu'minuna bil ghaib. Niku napa lajeng napa hubunganipun kalian sifat wujud. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Allah itu Maha Gaib, tapi Allah juga Maha Nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang Maha Besar dan Maha Nyata. Jadi memang Allah itu Maha Gaib dan Maha Nyata, Maha Zahir dan Maha Batin, Maha Awal dan Maha Akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Maha Gaib. Bagi siapakah Allah itu Maha Gaib? Tidak nyata, abstrak. Allah itu Maha Gaib bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, bagi manusia yang masih mentuhani diri manusianya sendiri sebagai Tuhan yang menguasai hidup dan badan ini selama ini. Bagi merekalah Allah itu gaib, Allah itu tiada, dan Allah itu tidak hudur di hati mereka. Karena bagi hamba yang belum mengenal Allah, pasti yang ada di hatinya adalah kewujudan diri manusianya, kehidupan diri manusianya, kekuasaan diri manusianya yang nyata di hati sang hamba, yang nyata di hati kita semua selama ini sebelum kita mengenal Allah. Jadi pada intinya seluruh sifat-sifat yang diakui sebagai sifat diri manusianya selama ini adalah dialah Allah. Bagi mereka yang sudah sampai ke alam musyahadah, bagi mereka yang sampai di alam tajallinya, bagi mereka yang sudah sampai di alam mi'raj. Maka dari itu bagi mereka yang sudah hakul mubin, yang sudah nyata Allahnya, maka kemanusiaannya sudah tiada, kemanusiaannya sudah fana, kemanusiaannya sudah mati, dan kemanusiaannya sudah gaib di hatinya. Bagi orang-orang yang demikian inilah Allahnya Maha Nyata ketimbang diri manusianya. Inilah keadaan hati para nabi
keadaan-keadaan hati para rasul, keadaan-keadaan hati para aulia Allah yang selalu mewujudkan Allah di hatinya, yang selalu Allah lah sebagai penguasa diri manusianya di hatinya. Inilah hati-hati para waliullah, hati-hati yang rela dan ridho berwalikan kepada Allah. Karena sesungguhnya hakikatnya seluruh manusia itu diciptakan dengan al-wali, diciptakan Allah sendiri, dihidupi Allah sendiri, dikuasai Allah sendiri, dikehendak daya upaya dan diikhtiari Allah sendiri. Hakikatnya demikian. Akan tetapi sangat amatlah langka manusia yang menyadari itu. Mayoritas manusia lebih cinta, lebih mentuhankan, dan lebih berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya daripada berwalikan kepada Allah. Mayoritas manusia lebih cinta bila dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai yang hidup menguasai badan-badannya. Jadi pada intinya mayoritas manusia lebih cinta akan keberadaan diri manusianya di hatinya daripada keberadaan dan hudurnya Allah sebagai pencipta dirinya. Inilah sifat-sifatnya Dajjal, iblis, setan, dan hawa nafsu, yakni selalu mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup diri manusianya. Karena sesungguhnya hakikatnya adalah la hayatan illallah, tiada hidup kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dialah yang hidup kekal lagi terus menerus. Jadi zat yang bernama Allah itu hakikatnya ya hidup ini. Hidup yang tidak seperti apa-apa dan hidup yang tidak seperti siapa-siapa. Coba cek di hati kita masing-masing. Seumpama hidup ini hidup manusianya, coba cari tahu bagaimana wajahnya hidup yang kita akui selama ini. Bagaimana rupa dan bentuknya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Coba cari tahu bagaimana rupa, bentuk, warna, wajah, dan hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Seumpama jika memang hidup ini adalah hidup diri manusianya, maka wajib bagi kita tahu, mengenal bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, bagaimana wajahnya, bagaimana warna dan rasanya hidup kita sendiri yang selama ini kita akui sebagai hidup diri manusianya. Namun anehnya kita tidak
tahu menahu bagaimana wajah hidup kita sendiri, bagaimana rupa hidup kita sendiri, bagaimana bentuk hidup kita sendiri. Yang kita tahu hanyalah ciptaan yang diciptakan oleh hidup, yakni wajah-wajah yang zahir ini, badan-badan yang zahir ini yang hanya selama ini kita kenali. Bukan pencipta yang kita kenali, akan tetapi yang diciptalah yang kita kenali saat ini, selama ini, yakni wujudnya badan ini dan wujudnya wajah ini secara zahir, secara syariat. Akan tetapi kita selama ini tidak tahu menahu wajahnya hidup. Karena selama ini kitalah yang mentuhani badan-badan ini, seolah-olah hidup itu hidup manusianya. Inilah tanda hati yang buta, tanda jiwa yang mati, tanda hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah tanda lembah neraka jahanam atau lembah siksa kubur. Hakikatnya, bila manusia masih menggaibkan Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya, maka manusianya lah yang menyerupai Allah. Karena seluruh sifat-sifatnya Allah telah diakui sebagai milik manusianya. Ketika manusia masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini Allah, di dalam hatinya yang nyata, yang wujud, yang hakul mubin, hanya diri manusianya, hanya hawa nafsunya, maka siksalah yang akan didapatnya. Di dalam mengarungi kehidupan ini akan banyak kendala-kendala, ujian-ujian dan bencana yang akan menakut-nakuti hatinya. Karena apa? Karena yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni mati. Inilah anehnya manusia yang takut kepada hakikat diri sejatinya, yakni mati. Karena manusia tidak mau mati, maunya manusia hidup terus. Inilah tanda manusia-manusia yang menyerupai Tuhannya yang hidup. Kenapa manusia takut akan hakikat sifat diri sejatinya yang mati, yang tak hidup, yang gaib, yang tak nyata? Karena sudah lamanya manusia menjadi Tuhan penguasa di hatinya. Maka dari itu sifat-sifatnya Dajjal adalah mengaku-ngakui dirinya seperti Tuhan. Karena Allah, karena Tuhan di hatinya maha gaib, tidak nyata. Maka hawa nafsunya lah yang mengaku-ngaku atas kekuasaan seluruh tindak laku badan-badannya selama ini. Sholat diakui sebagai sholat milik manusianya. Puasa diakui sebagai hak milik manusianya yang mampu berkuasa untuk puasa. Dan sebagainya. Seluruhnya dituhani oleh manusianya. Tiada urusan dengan Allah.
karena Allah digoibkan dan ditiadakan oleh mayoritas manusia. Bagi mereka inilah Allah itu goib. Bagi mereka yang belum kenal Tuhannya lah Allah itu maha goib. Selama Allah itu maha goib di hati sang hamba, maka selamanya hamba tidak dikatakan bertuhan di hatinya. Meskipun kelihatannya dohir-dohirnya dibungkus dengan agama, meskipun kelihatannya dohir-dohirnya dibungkus dengan amal ibadah, meskipun kelihatannya dohir-dohirnya dibungkus dengan ibadah, sholat dan puasa, bahkan berhaji, akan tetapi kesemuanya itu syariat-syariat badan-badaniyahnya itu hanyalah untuk menutupi dajjal yang ada di dalam diri, untuk menyelimuti kedajjalan diri kita sendiri selama ini, agar tidak diketahui oleh manusia lain bahwa yang jadi Tuhan di dalam diri ini adalah masih terkuasai oleh manusianya yang wujud. Maka dari itu agama-agama dan bertuhan secara dohiriyah itu belum cukup, masih jauh, karena hati masih belum Islam, hati belum selamat sampai kepada Tuhan pencipta dirinya. Maka dari itu bagi seluruh manusia-manusia yang yakin di hatinya, yang percaya di hatinya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan semesta alam itu ada sebagai pencipta alam semesta dan sebagai pencipta diri manusianya. Selama ini hanyalah sebatas keyakinan-keyakinan yang bohong, sebatas yakin saja. Yakin Allah itu ada, yakin Tuhan itu ada, akan tetapi manusia masih terlena dengan ketuhanannya di hatinya. Manusia merasa bertuhan, akan tetapi pada kenyataannya manusia mendustai keyakinannya sendiri selama ini. Jadi bertuhannya, keyakinan bertuhannya dan keyakinan beragamanya selama ini bohong, dusta, tidak teraplikasi di hatinya. Tanda buktinya selama ini kita masih merasa sebagai pencipta apa-apa yang kita kerjakan atas dohir-dohir kita selama ini. Kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Kitalah yang merasa berkuasa di dalamnya. Karena apa? Karena diri kita selama ini tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, tidak mengenal Tuhan yang kita abdi, tidak mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia. Sehingga kitalah yang menjadi penguasanya hati, sehingga kitalah yang menjadi rajanya hati, sehingga kitalah yang menjadi Tuhannya hati. Bagi mereka-mereka inilah Allah itu maha gaib. Untuk mengenal Allah, maka baliklah kondisi hati kita, dibolak-balik lagi.
bahwa sesungguhnya manusia itu tidak punya sifat apa-apa kecuali al-maut, kecuali mati dan adam, tidak ada, tidak wujud. Manusia sifatnya demikian. Bila di hati kita sudah menyadari itu, bahwa sifat manusia adalah kebalikan dari sifat Tuhannya, maka nyatakanlah di dalam hati kita kegoiban diri manusia kita, ketiadaan diri manusia kita, kematian diri manusia kita di hati kita lewat latihan zuhud, lewat latihan khalwat, lewat latihan bertapa di Gua Hira. Di mana hakikat Gua Hira itu? Kalau syariatnya Gua Hira ya di Mekah sana, tempat Kanjeng Nabi berkhalwat, tempat Kanjeng Nabi berzuhud, tempat Kanjeng Nabi bersemedi selama 15 tahun sebelum kenabian. Dimulai sejak pernikahannya dengan Siti Khadijah, yakni usia 25 tahun hingga sampai 40 tahun Kanjeng Nabi sering mendatangi Gua Hira. Bahkan di dalamnya berhari-hari di sana, membawa bekal dari rumahnya. Tujuannya hanya untuk awaluddin ma'rifatullah. Tujuannya hanya mencari agama. Maksudnya agama itu apa? Agamanya hati itu apa? Agamanya hati adalah awaluddin ma'rifatullah. Agamanya hati adalah mengenal Allah, menyaksikan Allah. Itulah agamanya hati. Bila hati masih mewujudkan diri manusianya, bila hati mewujudkan selain Allah di hatinya, maka inilah tanda-tanda manusia yang belum beragama di sisi Allah, manusia yang masih ateis di sisi Allah. Meskipun dipandang oleh manusia kita sudah beragama dan bertuhan secara syariatnya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad berjuang, berjalan jihad fisabilillah di dalam Gua Hira selama 15 tahun lamanya setiap malam. Apa maknanya Gua Hira itu? Hakikat Gua Hira itu adalah hati kita yang selama ini gelap, yang selama ini malam, yang selama ini hening akan keberadaan Tuhan pencipta dirinya. Karena selama ini di dalam hati kita terang benderang kemakhlukannya, terang benderang ciptaan-ciptaannya di hati kita yang selama ini kita Tuhan-Tuhankan. Jadi berhala-berhala sebelum Kanjeng Nabi diutus oleh Allah itu, berhala di dalam Baitullah Ka'bah ada 4 berhala yang selalu menguasainya. Sama halnya sebelum hati kita bertuhankan Allah, bermakrifat kepada Allah, tandanya hati kita belumlah Islam, masih menyembah tauhid-tauhid dan berhala-berhala di hati kita. Berhala-berhala yang paling besar di hati kita adalah Dajjal yang logonya kafaro, hawa nafsu, setan, iblis. Itulah nama-nama tauhid di hati kita. Karena itulah Allah menyebutkan
sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi iblis setan itu tidak gaib, akan tetapi sangat amatlah nyata di hatimu. Siapakah dia, iblis dan setan itu? Iblis dan setan itu sejatinya adalah kewujudan diri manusiamu sendiri. Nah, nyata bukan? Iblis dan setan itu, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akan tetapi anggapan mayoritas manusia selama ini, iblis dan setan itu gaib. Nah, mana mungkin kita bisa berperang fi sabilillah sementara kita tidak tahu siapa musuh-musuh kita. Karena selama ini kita menggaibkan dan tidak menyatakan keberadaan iblis dan setannya. Namun setelah kita mengenali hakikatnya siapa iblis setan yang nyata ini, yakni diri kita sendiri, nama manusia kita sendiri di hati kita, itulah iblis dan setan yang wajib kita perangi. Karena itulah Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat setelah perang Badar yang begitu dahsyatnya, sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada peperangan yang lebih besar lagi daripada peperangan Badar ini, daripada peperangan fisik ini?" Kanjeng Nabi menjawab, peperangan fisik seperti ini adalah sangat amat kecilnya, sangat amat remeh di sisi Allah. Peperangan yang agung di sisi Allah itu adalah memerangi hawa nafsumu sendiri, memerangi dirimu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa berperang melawan diri kita sendiri? Wong ternyata diri kitalah sebagai Tuhannya diri selama ini. Sementara kita selama ini tidak tahu menahu keberadaan, kenyataan iblis dan setan yang ada di diri kita sendiri selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa berperang? Nah, kapan kita bisa berperang? Kita bisa berperang melawan hawa nafsu kita sendiri ketika kita sudah bermakrifat kepada diri manusia kita sendiri. Ketika kita sudah bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita sendiri, yakni bersifat kebalikan daripada Allah. Bila Allahnya wujud, maka hawa nafsu, maka diri manusia kita layaklah duduk di dalam kebalikan sifat wujudnya Allah, yakni ketiadaan. Yang nyata, yang wujud di hati ini hanyalah Allah, uripe Allah. Bagi manusia inilah yang sudah bermakrifat kepada diri manusianya sendiri. Bila diri manusianya itu gaib, tiada, maka yang nyata, yang hakul mubin di hatinya hanyalah Allah, hayatullah, yang mencipta, yang mempergerakkan segala aktivitas badan-badan ini selama ini. Jadi untuk mengenal Allah itu harus mengenal dirinya sendiri dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arafa rabbahu,
maka ia bakal mengenal Tuhannya ketika kewujudan diri manusianya, ketika kehidupan diri manusianya, ketika kekuasaan diri manusianya sudah hengkang dari hati, berganti penguasa singgasana hati ini adalah Allah sendiri sebagai Tuhan dan sebagai pencipta diri manusianya. Maka hati yang seperti inilah yang disebut Abdullah, hamba Allah, Khalifatullah, yakni hamba sudah menyadari bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah. Kemana arah mata memandang, kemana arah telinga mendengar, disitulah wajhullah. Tanpa hayatullah, akankah ada penglihatan? Tanpa hayatullah, apakah ada pendengaran? Bila yang wujud di hati kita sudah Allah, inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika hati hamba sudah kembali kepada kekuasaan Tuhannya, maka manusia sudah tinggal di dalam surga, meskipun badan-badannya masih ada di dunia ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetrapkan kalimat la ilaha illallah di hatinya, maka ia sudah di dalam surga. Apakah surga itu? Ketika bayi yang suci, bayi yang masih suci dari kewujudan diri manusianya, itulah surga. Hakikat surga di sisi Allah, yakni hati-hati yang masih suci dari selain Allah. Bila hati sudah mensekutukan Allah, bila hati sudah kotor dari yang selain Allah, inilah hakikat neraka, hakikat api-api neraka yang tak berasap. Sampai kapan manusia disiksa di dalamnya? Abadan abadah, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Siapa yang menentukan ketentuan disiksa di dalam neraka abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan? Ketika sudah rojiun, ketika badan sudah tiada hidupnya lagi, itulah ketentuan waktu yang ditentukan oleh Allah, siksa-siksa yang ada di dalam neraka, yakni ketika hawa nafsunya menguasai diri manusianya. Itulah hakikat neraka, itulah hakikat dosa, dan itulah hakikat siksa-siksa kubur, yakni disiksa di dalam badan yang dari tanah. Karena Allah, pengertian Allah itu hanya hati, bukan dohir. Karena Allah hanya memandang hati, bukan memandang dohir. Akan tetapi mayoritas manusia menanggapi cerita-cerita alam gaib itu berkiblat menisbatkan kepada badan-badannya, seolah-olah yang dikatakan kuburan oleh Allah itu ya kuburan-kuburan dohir yang di pemakaman itu. Dikira siksa kubur itu berada di kuburan-kuburan dohir seperti yang selama ini kita sangka-sangkakan. Bagaimana mungkin mayat-mayat itu, bagaimana mungkin badan-badan itu merasakan sakit tanpa dirimu? Yang merasa sakit selama ini kan kehadiran diri manusia kita.
Bila diri manusia kita tidak ada, tidak hadir, maka tak akan ada rasa sakit. Coba ilustrasikan ketika Anda masih bayi. Kan diri Anda belum ada, masih gaib. Ketika bayi itu dipancung, disembelih, kira-kira apakah ada rasa sakit? Sebagai manusia kita, kan tidak ada rasa sakit. Karena kita belum hadir, karena kita belum wujud di dalam bayi itu. Kelihatannya manusia menganggap itu sakit, karena manusia berkaca di dalam diri manusianya. Membayang-bayangkan diri manusianya yang dipancung. Sehingga seluruh apa-apa yang diceritakan di syariat itu diangan-angankan oleh badanianya. Seolah-olah siksa kubur itu seperti siksa-siksa yang ada di dunia ini. Api-api neraka itu seperti api-api di dunia ini, digambarkan, difilmkan seperti itu dengan angan-angan manusianya. Padahal neraka Allah, siksa Allah, yaitu ada di hati. Ketika hati buta akan Tuhannya, disitulah siksa berlaku. Akan tetapi bila hati sudah nyata Allahnya, gaib manusianya, itulah hakikat surga di sisi Allah. Kenikmatan yang paling agung di dalam surga adalah menyaksikan Allah, yakni menyatakan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Ketika sudah nyata Allahnya, maka tenanglah hati kita, maka mutmainnalah hati kita dari semua urusan-urusan selain Allah. Inilah perbedaan. Allah itu maha gaib dan Allah itu maha nyata, tergantung manusianya. Begitu Kang Mas Jumari dari Lampung. Semoga jawaban-jawaban ini bisa diterima di hati panjenengan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.